Seperti apakah penyerahan diri saudara kepada Tuhan? Hope for Today terambil dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita tiba di pasal 16, kitab Amsal. Seperti apakah penyerahan diri kita kepada Tuhan? Mengapa di awal pasal 16 Tuhan menyatakan seruan ini? Jika kita betul-betul menyimak dua ayat terdahulu dan ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan alasan mengapa Tuhan meminta kita untuk berserah. Yang pertama, Tuhan yang mengetahui hati pikiran kita. Ayat 1-2. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Semua pikiran dan pertimbangan dalam hati kita, Tuhanlah yang memberi jawaban. Semua arah dan jalan pandangan hati kita, Tuhanlah yang menguji. Kemudian yang kedua, Tuhan yang membuat segala sesuatu sesuai dengan tujuan. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dengan memahami akan koneksi pada ayat-ayat ini, maka kita akan semakin jelas mengerti mengapa Tuhan meminta kita untuk menyerahkan semua pemikiran, pertimbangan, perbuatan kita kepadanya. Karena Tuhanlah yang mengetahui, Dia Maha Tahu, karena Tuhanlah yang mewujudkannya. Menyerahkan harus disertai dengan rela melepaskan. Karena tidak mungkin menyerahkan tanpa melepaskan. Penyerahan adalah bentuk konkret dari pelepasan yang diserahkan dengan sukarela, penuh sukacita dan kesadaran penuh. Dengan demikian, orang yang menyerahkan benar-benar menyadari apa yang dilakukannya, yang diberikannya kepada pihak lain. Setelah diserahkan, tidak ada rasa menyesal atau suatu saat mau memintanya kembali. Juga kita memberikannya bukan karena kepogahan atau kesombongan, karena merasa dapat memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Jadi hari ini Amsal mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk dapat menyerahkan segala perbuatannya. Apa yang kita miliki atau apa yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan. Amsal melanjutkan, terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan akan mengabulkan permintaan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan atau kemauan kita. Yakobus pun menuliskan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikianlah kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika kita membuat rencana dan mengejar impian, Allah dapat memurnikan motivasi kita dan memampukan kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita lakukan kepadanya. Ketika kita memilih untuk hidup bagi Dia, mengabdikan diri dan bergantung padanya, kita akan mewujudkan rencana-rencananya atas kita. Apapun yang kita lakukan dapat dilakukan bersama Dia, untuk Dia dan hanya karena Dia. Seperti apakah penyerahan diri kita kepada Tuhan? Harapan terbaik hari ini adalah mengetahui bahwa Allah sedang menunggu kita menyerahkan seluruh hidup kita, baik keinginan, kemauan kita diselaraskan dengannya, karena menyadari hanya Dialah yang mengetahui dan yang mewujudkannya, sehingga terlaksanalah segala rencana kita sesuai kehendaknya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemirsa dimanapun saja berada, agar kiranya boleh memahami bagaimana Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa mewujudkan semua rencana-rencana hidup, dan biarlah kami diajak untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan meminta Tuhan menuntun dan mengatur hingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati Tuhan.